Oh, itu belum jelas. Yang ini A, B, C, D sudah jelas. Hah? Ya, peletakan A, B, C, dan D sudah jelas ya. Nah, sekarang kita akan menghitung. Berarti kelompok yang terpapar itu adalah A dan B. Maka kalau di total A plus B, ini adalah kelompok yang mengalami paparan. Kelompok yang tidak mengalami paparan atau tidak terpapar itu C dan D. Kalau dijumlah C plus D. Paham Mas? Nah, sekarang kalau kita dari sini kita menghitungnya berdasarkan kolom. Kalau ini kan baris. Nah, kita membacanya dari kolom. Yang mengalami kejadian sakit atau yang berpenyakit itu A dan C, dijumlah A plus C. Yang tidak mengalami penyakit itu B dan D, dijumlah B plus D. Total semuanya adalah A plus B plus C plus D. Sampai sini paham? Dan sekarang kita masuk pada contoh soal. Belum. Nah, kalau kita mau menghitung risk ratio, itu rumusnya adalah yang positif sakit pada kelompok terpapar dibagi dengan yang dia positif sakit pada kelompok yang tidak terpapar. Maka kita akan dapat hitungan yang sakit pada kelompok terpapar adalah A per A plus B. Benar ya? Nah, yang sakit pada kelompok terpapar kan A, ya enggak? Nah, yang dia sakit dan terpapar itu kan A. Nah, untuk menghitung RR kita adalah yang kita lihat itu yang sakit pada kelompok terpapar. Berarti kan A per A plus B. Yang kedua adalah yang sakit pada kelompok tidak terpapar. Maka C per C plus D. Nah, risk ratio itu dihitung dengan membandingkan yang sakit pada kelompok terpapar dibagi dengan yang sakit pada kelompok yang tidak terpapar. Supaya jelas saya beri contoh soal. Sudah, contoh soal ya. Sebuah studi kohort akan membutuhkan hubungan antara paparan medan magnet dengan risiko leukemia.
didapatkan data sebagai berikut. Nah, datanya sebagai berikut. Yang terpapar medan magnet dan dia positif leukemia ada 30. Yang terpapar medan magnet dia negatif atau dia tidak leukemia ada 644. Kemudian yang tidak terpapar medan magnet tapi dia sakit 61. Yang tidak terpapar medan magnet dan tidak sakit 1469. Hitunglah risk ratio-nya. Ya, coba dihitung dengan rumus tadi. Rumusnya ini tadi ya. Nah, ini. Enggak rumus. Enggak. Aku lihat ini. Kamu lihat apa? Jam berapa sih? Coba lihat. Kaki langsung pakai masker. Langsung aja. Tolong sih. I see. Thank you. Han. Habis itu diapain? Han, lihat rumus. Cuma gitu doang. Hah? Iya, video. Iya. Terlalu capek.
Ya, apa itu? Kelompok terpapar. Benar guys. Ada rumusnya ya, tadi aku sih buat ini. Itu bakal dicepetin kan? Enggak, kayak biasa. Aku upload di YouTube. Oh iya, YouTube-nya belum. Kita bakal masuk YouTube kan? Apa? Hiding. Selain meeting. Selain meeting apa? Besok apa? Besok belanja. Besok Oh, kan dia kan enggak maksudnya X kelompok. X kelompok. iya, diamin aja mantan. Kamu nemenin mantan deh kalau gitu. Jangan gitu. Mantan toksik. Jangan gitu. Aku sayang kamu. Kamu Tapi kamu kan bagi. Iya. aku lagi bagi lagi. Gila ya dia. Iya. Jadi belanja. Tapi kalau belanja kita nama ya udah kita santai aja ya, Bes. Santai aja ya. Tapi jam 10 loh. Iya, maksud itu kita enggak. Tak. Berapa sih? Itu besok. Nih aku kasih yang apa? Yang udah aku benerin. Mau kasih yang udah aku benerin nggak? Mau aku kasih yang udah aku benerin nggak? Kirim coba. Itu jadwal itu yang aku kirim di grup itu. Nih yang ini nih. Iya, maksudnya yang pertemuannya gue udah gue benerin gitu loh. 4, 5. Anu aku kelompok berapa? 2 aja. Bagus gak? Tebak lah. Sama dengan Bagus gak? Wan. iya, Bagus gak? 1,0. Apa itu? Siapa? Kalau itu dibulatkan, Oke, ada 0,045 Bisa lah. Iya, kayak gitu. Iya. 0,415 sama dengan 1,0. Oh, ini dibagi lagi. Berarti udah bisa ya? Dibagi apa? Ya, Dibagi mana? nanti kita latihan Ini ada soal. hasilnya. Oh. Nah, risk ratio ini dipakai pada studi kohort dan studi eksperimental. Jika RR lebih dari 1, artinya paparan menyebabkan risiko. Jika RR kurang dari 1, artinya paparan mengurangi risiko atau protektif. Parah Mas Adang. Berikutnya odds ratio. Tawatet. Kira. Mana? Kalau tadi risk ratio itu perbandingan yang sakit pada kelompok terpapar dan yang sakit pada kelompok tidak terpapar, maka kalau odds ratio itu perbandingan antara probabilitas terjadinya event dengan probabilitas tidak terjadinya event. Perbandingan antara yang sakit dan yang tidak sakit pada kelompok yang terpapar dan kelompok tidak terpapar. Jika kemungkinan sakit itu adalah P dan kemungkinan tidak sakit adalah 1 min P, maka odds-nya itu 1/1 min P. Nah, jika N1 itu kelompok terpapar, terdapat A yang sakit, B yang tidak sakit, maka nilai odds ratio-nya adalah A/B pada kelompok terpapar.
Yang kita. Aku nggak dikasih. Jika Emang kenapa? F0 itu kelompok yang tidak terpapar, terdapat C yang sakit dan D yang tidak sakit, maka nilai opsinya adalah C per D. Lebih jelasnya ini, saya jelaskan ya. Kalau ini kan tabelnya sama, ya, tabelnya itu sama dengan yang tadi, yang Apa? terpapar positif itu iya, dan ini yang sakit kejadian. Iya, emang kenapa? Paham ya? Yang sakit harus di atas, yang tereksposur harus sampai di bawah. Ada kan kita sampai terakhir. Di tadi itu kan full dari awal sampai Dan akhir. boleh dibalik. Kalau ini yang eksposur, ini yang sakit, nanti hasil hitungannya terbalik. Itu yang sering salah kalau saya memberi ujiannya esai. Maka sekarang saya tidak memberikan esai, tapi memberikan ujiannya multiple choice. Nah, kalau tadi risk ratio, ingat ya, kalau risk ratio kan yang sakit pada kelompok terpapar. Kalau odds ratio itu kita membandingkan yang sakit dibandingkan dengan yang tidak, sehingga perbandingannya A per B pada kelompok terpapar. Dan pada kelompok yang tidak terpapar juga dibandingkan sakit dibandingkan dengan yang tidak sakit pada kelompok terpapar. Sehingga odds ratio itu rumusnya A per B dibagi dengan C per D. Nah, kalau ini dikalikan silang jadi AD per BC. Kamu ingat ya, odds ratio itu gampang, kalikan silang aja, AD per BC. Asal kamu tidak salah penulisan tabelnya ini, peletakan tabelnya mesti betul. Tapi kalau kamu salah, ya salah. Paham? Paham. Sekarang latihan soal. Seorang peneliti akan melakukan penelitian untuk melihat hubungan pemakaian antidepresan pada masa gestasi pada wanita hamil yang mengalami depresi dengan kejadian malformasi kognitif. Kelompok pengguna antidepresan yang mengalami malformasi sebesar 51, yang tidak mengalami malformasi sebesar 331. Kelompok yang tidak menggunakan antidepresan yang mengalami malformasi kongenital sebanyak 1.650 dan yang tidak mengalami 13.197. Hitunglah odds ratio-nya. Coba dihitung. Ya, kalian hitung. Butuh waktu berapa menit? Kalian sudah punya nilai tugas belum? Ada ya? Ya, berarti nggak saya nilai. Silakan dihitung. Saya ke toilet sebentar. Mei. Kerjain Mei. Gak males mikir. Kerjain. Dikali silang nggak tadi? Iya, dikali silang. Bagi hasilnya. Sama yang mau Pan.
Soalnya orang tahu nih Bandung. Neng arahin Pak Dewi. Oh, ini dibagi dua. Nanti mau kemana buat cerita menggosip itu lagi? Kecewa aku guys, keceh. Wah. Mereka lagi ngitung, tapi aku nggak ngitung karena aku malas. Sama yang ini yang Once. Hitung once. XX kelompok. Jangan gitu, dia tuh sedih. Aku tuh udah lego, tapi kamu, aku udah lego, tapi kamu aku lebih ingat kamu, Wan. Bohong Juan. Kalau dia inget kamu, dia nggak mungkin dia sendiri. Kita Juan. enggak, kamu yang seperti Salma ya. Kamu yang seperti Salma. Gimana Android? Kayak gitu deh. Kita kalau revisi bareng gitu. Iya, kalau mau revisi bareng. Aku sekarang udah punya prinsip, aku nggak mau sama teks lagi. Berarti kan iya sama jadi Coy, mana? Udah belum? Iya, benar. Berarti kalian sudah bisa. Sekarang kita masuk pada rasio prevalen. Kalau rasio prevalen itu rasio antara prevalen pada kelompok terpapar dibandingkan dengan kelompok tidak terpapar. Perhitungannya sama persis dengan risk ratio, tetapi yang dipakai adalah data prevalen, data kasus lama dan kasus baru, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Berapa TB? Bisa dipahami? Oh iya. IP berapa? Kalau sudah kita latihan 15. Amin. Viral 15. Satu kamu 8 TB. kayak si Alif tuh anjir. Alif tuh nama kamu ya? Kayak artinya kayak sama persis lagi warnanya. Akilah apa? Apa? Hah? Enggak. Kamu mau nggak bikin hipotesis? Mau ya? Oke, Sudah? kamu hipotesis. Kalau sudah, saya bukakan soal ujian. Ya, soal ujian semester, mid semester. Udah belum? Mau lihat? Jadi mana sih? Anjir, 25 menit.
Lu nggak tahu waktu itu berapa sejam aja? Oh iya. Jatuh. Mau belajar bareng nggak UTS? Boleh. Tapi beneran belajar bareng. Iya. Ayo, mau nggak belajar bareng? Mau. Aku sih mau. Aku sih mau. Iya, maksudnya mau nggak? Sabtu di kelasnya Hanifah. Tapi kapan? Sabtu tuh Iya. Enggak, maksudnya bukan hari ini Sabtu sebelum UTS, pas banget sebelum UTS. Kita ngejar sambil nunggu kita praktikum. UAD wisuda kapan sih? UAD wisuda kapan sih? Bulan apa sih? UAD wisuda bulan apa sih? Nggak tahu, emang nggak tahu sih. Nah ini contohnya ini. Ya silakan dihitung. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan riwayat penggunaan KB hormonal pada wanita usia subur dengan kejadian obesitas. Sampel dalam penelitian tersebut berjumlah 300 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok obesitas dan kelompok tidak obesitas. Kalau lihat dari seperti ini, desain penelitiannya apa? Case kontra apa kok bisa dari mana? Ingat, dia yang ditanyakan riwayat KB hormonal, bukan mengikuti orang yang ber-KB hormonal. Sehingga ini desainnya kalau tidak proseksional ya dia case kontra. Tapi di dalam soal ini desainnya adalah case kontra. Karena apa? Responden mengawali penelitiannya dari kelompok obesitas dan kelompok tidak obesitas. Kalau ini cross-seksional, bunyi soalnya itu dalam satu populasi diambil sampel sekian, kemudian dibagi kelompok yang terpapar berapa, tidak terpapar berapa, atau kelompok yang berpenyakit berapa, yang tidak berpenyakit berapa. Tapi kan ini dia langsung dia mencari kelompok yang obesitas, kemudian dicari kontrolnya yang tidak obesitas. Paham? Nah terus di soal ini pembuat soalnya masih baik hati, diberi tabel. Ini baik karena diberi tabel, sehingga kamu tidak mungkin akan keliru memasukkan tabel. Nah, besok kemungkinan tidak saya beri tabel. Iya, makanya tadi yang kalian harus hafal adalah peletakan A, B, C, D. Harus hafal, ya. Nah, berdasarkan deskripsi dari hasil penelitian tersebut, berapa jumlah kasus obesitas? 80, benar. Berapa jumlah sampel yang mempunyai riwayat KB hormonal? 150. Itu benar semua. Bisa ya, kemarin banyak yang salah ya. Berdasarkan deskripsi dari hasil penelitian tersebut, berapa jumlah kontrol? Nah, kontrolnya berapa jumlah kontrol? Kamu kontrolnya berapa? Kontrol itu yang mana? Kontrolnya ini yang mana? Yang KB hormonal dan tidak KB hormonal, atau yang obesitas dan tidak obesitas?
kelompok kontrolnya. Hani, kamu TF habis ini kan? Siapa jadi? Si Meisha 4.000 doang tapi. Si Meisha 4.000 doang tapi. Soalnya kan 5.000-nya dia beliin aku es teh kemarin. 11 ya, Nek. 11 emang sama apa? Print. Oh, ngeprint beda sendiri nanti. 11 sama print. Berarti kan kamu tinggal 2 minggu. Oh, udah. Paham nggak? Yang ngeprint tuh 11. oh, heeh. Resapi kasih nanti Bu. Berarti kan sisa 2.000. Bu ya bodo amat ah. Enggak, berarti kan ngeprint 6.000 kan? Cash aja ya. Iya, terserah. Soalnya ngeprint beda lagi hitungannya. Diganti aku. Apa? Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa? Aku nyambung ke seperti Nggak sepet siapa? Hani, marahin Han. Marahin. Besok kita mau makan apa? tahu sih. Gue tadi tuh karena aku sepagi dulu kan. Besok kan kita selesainya jam 10.30. Lagi jam 2. Mau makan apa? Peka nggak sih? Hah? Kita belum Enggak angkat bawa bekas nih, Bah. Gue tuh mau tidur, bener-bener tidur pulas banget sampai bahkan event kalau sampai P3G ya. Kalau misalnya event P3G gue telat, maksudnya nggak kayak gitu, gue rela ikhlas lahir batin. Yang penting gue mau tidur pulas banget. Apa? Tapi kan sama gara-gara sama Butis Butis. Kalian udah nyicil ini Kape kan? bukan PSG? Hah? Lihat aja enggak? Apa sih tadi gue? Iya lagi. Belum. Kayak maksudnya kan tapi kayaknya tuh nomornya 2 kan. Tapi kayak ya udahlah kita chill aja nggak sih? Gimana? Template-nya kita nggak tahu. Nah itu kan besok ke ini kan ke lapangan kan. Coba lu tanya ke itu Pak Isti. Nggak Mbak Ides. Ini modul. Ya, karena ini desainnya case control, kelompok kontrolnya adalah yang tidak obesitas, maka 220. Paham? Terus, berdasarkan deskripsi, berapa jumlah sampel yang tidak menggunakan KB hormonal? Yang tidak menggunakan KB hormonal, kembali ke tabel sini. Berarti 105. Terus banyak soalnya ya. Mana tadi ya? Nah, menurut saudara, desain penelitian apa yang cocok dipakai untuk penelitian di atas? Tes untuk mengukur besaran resiko, ukuran apa yang dipakai? Apa? Saya barusan ngomong odds ratio, bias yang mungkin terjadi. Soalnya berantai ini dari satu sebenarnya kalau bikin soal ini. Nah, ya, apa tadi?
tadi, saya lanjut ya. Ayo, bias apa yang mungkin terjadi? Bias seleksi, bias kontaminasi, bias pengukuran, bias droplet tidak terdapat droplet. Nah, ini kalian belum mendapat. Ya, nanti bias seleksi. Tapi materinya belum sampai. Paham? Siap ujian ini? Oh, tidak siap. Kalau tidak siap, tidak apa-apa ya. Tidak ujian juga tidak apa-apa. Begitu ya? Oke. Ada pertanyaan? Nanti kira-kira yang materi ukuran epidemiologi kita menggunakan soal seperti itu. Yang prevalen juga nanti kalian menghitung prevalen. Besok ujian epid saya perbolehkan bawa kalkulator. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Udah final? Udah oke? Nah, kita lanjutkan nyicil. Lanjutkan apa sudah? Lanjutkan. Kita nyicil desain penelitian ya. Daripada besok kita kewalahan. Atau pada capek? Capek. Jamnya belum selesai. Jadi kita lanjut aja. Ukuran sudah ya. Ukuran sudah. Jam 7 loh kita ini loh, dan jam 7 loh. Hai guys. Jadi Akila sama teman-teman udah capek. Kita semua sih. Dia ini udah habis ilmunya. Kalau itu jangan dipulang. Kita kan tahu juga dulu. Jangan dipulang. Kita itu masih. Mereka masih mau dibilang itu tadi si Melati sama Bunga. Iya. Ya udah aku sama. Ya udah. Apa sih kamu dibilang aku kenapa buru-buru buat apa? Kalian kan mau ke online bahkan kamu soalnya kita juga udah tahu sini Apaan? Harus cerita. di sini aja. Tadi mau belajar di kelas sini aja. Jangan emang. Kamu paling cerita kalau sini. Desain penelitian. Saya biar pakai BPS. Yang kamu bagus-bagusnya. Besok kita lagi jam berapa sih nih? Ini aja. Sore aja. Jadi saya tuh harus buka kan. Ini jadi saya buka portfolio dulu. Terus baru menjelaskan ya. Nah, saya itu file open. Jadi dari file kan kelamaan gitu loh. Nih, Hanipa.
refreshing sebentar. Kita masuk ke desain studi epidemiologi. Ya. Kalau kita ingat pengertian penelitian itu apa? Penelitian itu usaha yang sistematis untuk meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang disampaikan atau diuji oleh peneliti lain. Itu pengertian penelitian. Nah, sifat-sifat penelitian itu apa? Suatu, bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan. Mempergunakan teknik-teknik yang teliti dan sistematis, dilakukan melalui pencarian fakta yang nyata. Kalian sudah absen? Mengumpulkan data secara objektif untuk menguji benar atau tidaknya hipotesis. Terus dapat dikomunikasikan dengan peneliti lain. Dapat diuji oleh peneliti lain. Mengolah data dalam ukuran kuantitatif ini sedapat mungkin. Kemudian dilakukan dalam bentuk yang logik. Nah, tujuan penelitian epidemiologi itu sendiri adalah untuk menggambarkan status kesehatan atau masalah kesehatan pada satu populasi. Yang kedua, untuk menggambarkan distribusi penyakit pada satu populasi. Yang ketiga, menentukan penyebab penyakitnya. Penyakit itu penyebabnya apa? Itu dimasukkan di dalam tujuan penelitian. Pengembangan usaha pencegahan ataupun terapi dari penyakit tertentu. Nah, implikasi penelitian bagi pengetahuan ini untuk pengembangan. Bagi orang yang berminat ini menerapkan hasil yang telah dirumuskan untuk perencanaan atau pelayanan atau operasional. Bagi peneliti lain melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan. Sepertinya ada banyak yang nggak konsen ya. Mau dilanjutkan apa disudahi? Nah, mau dilanjutkan saya minta kalian tenang. Kalau disudahi ya saya sudahi. Karena konsep ini kalau kamu tidak paham ya nanti tidak bisa. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mengadakan pengamatan. Yang kedua, membuat rumusan masalah. Jadi kalau mau penelitian harus ada masalah yang akan diteliti. Maka ada perumusan persoalan. Setelah ada rumusan masalah, dilakukan penyusunan hipotesis. Setelah penyusunan hipotesis, maka dibuat pembuatan rencana kerja. Kemudian pelaksanaan, perumusan hasil dan dokumentasi. Sampai di sini paham? Nah, ini yang sangat penting. Penelitian epidemiologi itu dibagi menjadi dua, observasional dan eksperimental. Apa itu penelitian observasional? Penelitian observasional itu penelitian di mana peneliti hanya melakukan observasi saja, tidak memberikan perlakuan atau intervensi. Bisa dipahami? Nah, yang akan kita bahas besok terutama yang ini ya. Nah, penelitian observasional itu dibagi menjadi dua, deskriptif dan analitik. Deskriptif nanti ada dua, ya, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu penyajiannya dalam bentuk angka. Kalau kualitatif
penelitiannya mendalam dengan sampel yang sangat kecil. Sampelnya 5 orang, 3 orang itu bisa untuk penelitian kualitatif. Nah, contoh deskriptif yang kuantitatif itu ini kuantitatif ya. Case report, case series, dan studi korelasi. Ini adalah 3 desain deskriptif. Nah, yang analitik itu dibagi menjadi 3, cross seksional, case control, dan cohort. Apa bedanya ketiga ini? Bedanya adalah pada saat pengambilan data di populasi. Kalau pada cross seksional, besok akan kita jelaskan secara rinci. Ini satu populasi. Misalnya kalian satu populasi, maka saya mengambil sampel itu dengan metode probability sampling. Apa itu probability sampling? Apa? Probability sampling. Ada kan pengambilan sampel itu tekniknya ada yang probability dan non probability. Yang probability sampel itu setiap anggota populasi, kalau tidak ada di sini dicatat ya, karena saya nggak bisa menuangkan semua di dalam PowerPoint, sehingga kalian perlu mencatat. Saya ulangi, probability sampling itu teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi itu punya peluang yang sama. Probable, punya peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Contohnya apa Mas? Nah, kamu lagi ngapain? Kok sibuk? Nah, sibuk sepertinya pikirannya di Jakarta atau di mana itu ya? Biar di sini ya. Saya bisa melihat mana-mana yang raganya di sini, jiwanya di tempat lain. Apa? Contohnya apa probability sampling? Misalnya kita menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling. Bisa dipahami? Nah, kalau pada desain cross seksional, satu populasi ini kita ambil secara random dengan probability sampling. Setelah ketemu sampelnya, kita bagi menjadi 2 kelompok, kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Kemudian kita melihat juga outcome-nya. Ada nggak kejadian penyakit pada kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar? Jadi pengamatannya langsung kayak dijepret gitu. Misalnya, saya mau lihat hubungan indeks prestasi, hubungan apa? Posisi duduk saat kuliah dengan nilai, dengan tingkat kelulusan. Ini kan duduknya di depan ya. Nah, misalnya saya kasih cut off point, yang di sini saya masukkan depan, yang di sini saya masukkan belakang. Terus saya tanya, kamu nilainya berapa biostat kemarin? Duduknya di depan apa di belakang? Nah, kalau ternyata berkorelasi, yang nilainya Nasakom berapa? Nasib 1, atau yang PMDK Persatuan Mahasiswa 2, ternyata yang sering duduk di belakang misalnya itu cross seksional. Paham ya? Besok kita jelaskan lebih detail. Kalau case control beda lagi. Peneliti itu mengawali dari
ada tidaknya kasus. Misalnya tadi kejadian obesitas dengan riwayat KB hormonal dalam soal tadi. Itu peneliti mengambil ibu-ibu yang obesitas, terus dicari kontrolnya yang tidak obesitas, ditelusur ke belakang riwayat penggunaan KB hormonal atau tidak. Itu yang case control. Sekarang cohort. Nah, cohort ini kebalikan. Kalau pada case control, peneliti mengawali dari status penyakit. Kalau pada cohort, peneliti mengawali dari status paparan. Misalnya, kamu mengikuti ibu hamil yang anemi dan yang tidak anemi, diikuti terus bagaimana prospek apa kondisi bayi yang ada di kandungannya, itu masuk cohort. Anak yang lahir dari ibu yang anemi, bagaimana level tingkat kecerdasannya, itu kalau sudah bisa dihitung bagus. Itu ya, saya kira sampai di sini untuk perkuliahan ini. Besok kita lanjutkan. Ini saya hanya nyicil saja. Baik, kita akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum. Say goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi Pelan-pelan. 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 Say goodbye. Say goodbye. Oh ya, dadah. Hani. Say goodbye. Say goodbye. Apa? Say goodbye. Bye. Say goodbye. Bye.